Good morning, brothers and sisters. I'm not going to preach in English today. Perhaps later on in Berlin, I will preach in English. But now, as the sermon is going to be used also for the other city which don't need the English sermon, so I will preach in bahasa Indonesia. Mari kita membuka dari Genesis 32, Kejadian pasal 32 ya. Kita membuka Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat terakhir, ayat 32. Saya akan membacakan sekali lagi Kejadian pasal ke-32. Kita membaca ayat ke-22 dan seterusnya. LAI memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu," tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Saya sementara akan matikan ini ya kamera. Waktu doa nanti kita akan buka kembali. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dan kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami bisa menikmati anugerah Tuhan juga di dalam retreat yang sudah berlalu. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebentar ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Engkau yang memberkati baik hamba-Mu maupun setiap kami yang merenungkan, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan sekali lagi menyegarkan kami, dan kehidupan kami boleh dipakai oleh Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan, dan dipertumbuhkan, dikuduskan, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan berkati dari awal sampai dengan akhir kebaktian ini, kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan, dan Tuhan yang menyapa kami secara pribadi, maupun kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kalau Tuhan pimpin ini mulai hari ini ya dan seterusnya, saya pikir akan kembali lagi ke model khotbah expository preaching, karena ini sudah lama ya, mungkin sekitar berapa ya, 1 sampai 2 tahun terakhir ini, termasuk di Kelapa Gading, saya mengkhotbahkan secara ini ya, kalender gereja. So ada kemungkinan kita akan kembali lagi dan mungkin dimulai dari minggu ini. Tapi minggu ini masih ada kaitannya dengan kalender gereja. Ini adalah minggu Quasimodogeniti. Quasimodogeniti kalau di dalam perenungannya itu biasanya memikirkan tentang ini ya, Thomas yang ragu-ragu itu ya, atau yang tidak percaya, yang kurang percaya. Kita sudah mengkhotbahkan ini di morning devotion, merenungkannya bersama. Dan hari ini kita akan merenungkan bagian yang indah ini, yaitu pergumulan
Yakub dengan Allah, ya, pergumulan Yakub dengan Allah. Ini bahasa Indonesia juga baik tulisannya, pergumulan Yakub dengan Allah, bukan melawan Allah, ya, bukan itu. Karena di sini waktu Yakub bergumul itu sebenarnya dia bukan melawan Allah, bukan. Tapi dia justru bergumul untuk bersama dengan Allah, melawan the old self, ya, melawan manusia lamanya, kalau boleh pinjam istilah perjanjian baru. Sudah tahu di dalam konteks ini, ya, konteks Yakub itu dia ketakutan, ya, kalau itu sudah bisa baca di dalam perikop sebelumnya, dia ketakutan untuk berhadapan dengan Esau. Dan kalau sudah baca di dalam perikop sebelumnya, dia juga sudah mencoba berbagai macam trik gitu ya. Yakub ini orang yang lihai, dan dia sudah mencoba berbagai macam kemungkinan gimana supaya Esau itu hatinya bisa lunak, ya. Tetapi sudah melihat ada satu yang di sini yang nggak bisa dia lewati, yang nggak bisa dia skip begitu saja, yaitu pergumulan dengan Allah ini. Sudah kita melihat di sini, ya, problem di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya, ya, secara horizontal, itu sebetulnya bukan yang paling utama. Persoalan kita, ya, apalagi persoalan guilt seperti yang ada pada Yakub ini, ya, guilt kepada Esau, itu sebetulnya perlu diselesaikan terutama dengan Allah, ya. Ini bukan mengatakan bahwa hubungan horizontal itu nggak penting, ya, kita nggak perlu minta maaf kepada orang, bukan itu, saya bukan ke sana. Tapi kita salah kalau kita di dalam kehidupan ini lebih mementingkan penyelesaian secara horizontal, tapi kita nggak pernah bergumul dengan Allah, ya. Kita nggak pernah bisa berdamai dengan Allah. Lalu kita akhirnya bahkan pandangan kita, ya, pikiran kita tentang orang lain itu juga bisa distorted. Ya, saya mengantisipasi sedikit, ya, saya di sini sudah membaca di dalam cerita. Saya percaya cerita ini bukan satu cerita yang yang asing untuk saudara gitu. Tapi sebetulnya problem dari Yakub ini kan memang lebih kepada diri Yakub, ya, daripada Esau-nya gitu. Karena kalau saudara melihat di dalam perjumpaan Yakub dengan Esau itu akhirnya kemudian kita mengantisipasi, ya, itu kayaknya nggak gimana-gimana gitu, ya, nggak ada yang menakutkan gimana. Jadi ketakutannya itu ada di dalam pikiran Yakub gitu. Nah, seperti kita tahu, seringkali yang menentukan ini pembacaan realita kita itu, ya, seperti kayak lebih matters daripada realita itu sendiri. Maksud saya gini, Yakub itu merasa Esau itu menakutkan gitu, ya, dia terancam gitu. Padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu. Tapi apa yang ada di dalam pikiran Yakub itu sebenarnya kayak lebih real daripada kenyataannya. Dan inilah yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita perlu menyelesaikannya itu di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, ya, tadi message itu tadi, ya, bahwa persoalan ini, ya, di dalam segala persoalan, di dalam segala ketakutan, di dalam segala pengalaman guilty, ya, itu kita menyelesaikannya itu terutama bersama dengan Allah, bukan dikompensate, ya, dengan tindakan-tindakan yang lain. Kadang-kadang kita bahkan bikin kompensasi ala kebudayaan Timur mungkin yang buat kita somehow bisa works, ya. Kalau kita bersalah kepada seseorang, ya, kita mungkin nggak merasa perlu bahkan juga untuk minta maaf, ya. Apalagi datang kepada Tuhan mungkin juga enggak gitu. Tapi kita bisa mengoreksinya dengan, ya, kita baikin dialah, jadi dia tahu bahwa saya nggak ngamuk lagi gitu, ya, karena saya sudah baik kan, saya sudah melayani dia. So hint bahwa ini saya nggak bermasalah lagi dengan dia. Lalu dalam keadaan seperti ini kita pikir, ya, kita sudah beres dengan guilt itu, ya. Sebetulnya itu belum beres gitu, terutama di hadapan Tuhan. Nah, saudara melihat di dalam kehidupan Yakub, ya, dia sebetulnya cukup sengsara, ya. Dia juga menuai apa yang dia tabur, ya. Memang itu mendapatkan hak kesulungan itu adalah yang dijanjikan oleh Allah, dan Yakub memang pasti akan mendapatkannya. Tapi caranya dia mendapatkan bersama dengan ibunya Ribka itu bukan cara yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, rather tricky gitu. Memang kita nggak tahu jadi cara Tuhan sebetulnya bagaimana, kita nggak tahu, itu nggak terjadi anyway, dan Alkitab nggak pernah menulis juga gitu. Tapi yang pasti cara dia melakukan seperti itu, ya, terhadap Ishak itu cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan betul, ya, akhirnya Yakub menuai salah satunya ini dengan dipenuhi ketakutan, ya.
terhadap Esau karena memang dia menipu, karena dia melakukannya dengan apa ya ini ya, bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan strategi manusia. Sampai di dalam perikop yang di atas pun saudara masih membaca bahwa dia memang mengatur barisan itu juga dengan strategi manusia gitu. Nah, tapi pada akhirnya di dalam perikop ini ya Yakub toh Tuhan membawa Yakub sebetulnya di sini ya untuk menyelesaikan persoalan itu dengan Allah atau bersama dengan Allah. Kehidupan saudara dan saya di dalam segala persoalan yang terjadi ya, kita perlu berelasi dengan Allah. Kita tuh menyelesaikannya itu dengan Allah, bukan dengan yang lain, tapi terutama dengan Allah. Nah, maka sudah membaca di sini malam itu ya Yakub bangun, lalu dia membawa kedua istrinya, Lea dan Rachel, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu kemudian dia menyeberangkan juga segala miliknya, dan di sanalah Yakub tinggal seorang diri ya. Sudah melihat di sini ya pentingnya solitude ya, pentingnya menyendiri bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita itu nggak bisa menyendiri ya, kita selalu mau di dalam keramaian ya. Jangan-jangan karena kita itu nggak bisa menghadapi Tuhan gitu. Karena waktu kita sendiri di hadapan Tuhan itu sesuatu yang bisa menakutkan karena kita nggak bisa pakai apa-apa lagi di situ ya. Kita betul-betul terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui kita sedalam-dalamnya, dan kita juga nggak bisa pakai topeng. Kita nggak bisa menghias apa ya ini penglihatan kita itu dengan dekorasi, nggak ada gunanya karena Tuhan tuh melihat sampai ke dalam hati dan sebagainya. Bukan cuma itu, Tuhan mengetahui semua ya di dalam kehidupan kita gitu. Yang baik atau yang buruk Tuhan itu tahu semuanya. Dan karena itu seringkali kita itu ya mendistrak apa ya kehidupan kita dengan apa ini, dengan hal-hal yang buat kita apa ini buat kita itu mungkin nggak menyenangkan ya. Maksudnya ini benerin ya, terus geser. Buat kita nggak menyenangkan gitu ya, tampil terbuka seperti itu. Makanya kita suka pakai distraction dengan ya selalu harus ada orang lain di sekitar kehidupan saya gitu. Intinya adalah sebetulnya yaitu saya nggak sanggup untuk menghadapi Allah seorang diri gitu. Kita lebih suka seperti Yakub mungkin ya, mengatur barisan dan sebagainya, coba memakai strategi manusia bagaimana menyelesaikan ketakutan terhadap Esau ya, untuk ketakutan, kekhawatiran terhadap persoalan dalam kehidupan ini. Kita pakai berbagai macam strategi perhitungan manusia dan seterusnya. Tapi kita nggak berhadapan dengan Tuhan. Nah, akhirnya toh Tuhan membawa membawa Yakub di sini ya. Seorang diri di sini dikatakan di hadapan Allah ya. Dia tinggal seorang diri. Lalu disitulah dia berjumpa dengan Allah ya, yang menyatakan dirinya seperti seorang laki-laki di sini ya, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, kita melihat di dalam ini ya, bagian ini jadi Brueggemann saya mengatakan dia ini Yakub tuh ada two meetings ya, ada dua perjumpaan. Satu kan nanti mesti dengan Esau, dan di sini ini adalah dengan Allah sendiri. Seperti dicatat di dalam bagian perikop ini ya. Ternyata perjumpaannya dengan Esau yang sangat menakutkan itu ya nggak gimana-gimana gitu ya. Itu ternyata mulus-mulus saja. Tapi perjumpaan dengan Allah inilah yang jauh lebih penting di dalam kehidupan Yakub. Inilah yang mengubah dia ya. Seorang Yakub yang kemudian diubah. Ini bukan cuma sekedar ganti nama ya. Karena sakit-sakitan maka ganti nama gitu ya. Diganti nama jadi apa? Kalau di Jawa orang ganti nama jadi Waras gitu ya misalnya. Namanya siapa? Waras ya. Karena apa? Karena sering sakit-sakitan. Jadi diganti nama jadi Waras gitu ya supaya nggak sakit. Ini bukan ya, bukan that kind of ganti nama, bukan. Ini adalah pembaharuan identitas lebih daripada sekedar ganti nama gitu. Karena namanya terlalu jelek atau apa, bukan. Tapi ini adalah satu turning point ya, kita bisa mengatakan terjadi di dalam kehidupan Yakub ya. Ada new identity, dan seperti biasa new identity ini bukan diperoleh oleh Yakub tetapi diberikan oleh Tuhan ya. Minggu ini kan minggu quasi-modogenity ya, seperti seperti bayi yang baru lahir ya. Nah, ini di sini ya, kita bisa mengaitkan dengan cerita Yakub ini dengan
apa kaitan dengan quasi-modogenity apa ya ini? Yakub ini lahir ini di sini ya. Ada new identity di sini yang diberikan oleh Allah ya. Dia bukan lagi Yakub, tapi dia adalah Israel. Ya, apa itu Israel? Ya, bisa ada banyak tafsiran soalnya itu. Mungkin artinya itu Allah memerintah ya. Mungkin Allah yang memelihara ya. Allah yang melindungi ya. Ini Israel ya secara etimologis. Inilah ya apa itu identitas dia yang baru. Jadi sudah perhatikan di sini ya. Penekanannya itu kepada Allah ya, yang aktif ya. Entah Allah yang berkuasa, yang memerintah, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Tapi intinya ini bicara tentang Allah. Gitu ya. Bukan bicara tentang Yakub si lihai itu ya. Yakub si banyak strategi. Ya. Yakub orang yang termasuk juga aspek negatif ya. Yakub si penipu itu, Yakub yang tidak jujur itu. Ini nggak bicara tentang Yakub, ini bicara tentang Allah ya. Bicara tentang Allah yang memerintah, Allah yang memimpin, bicara tentang Allah yang melindungi ya, Allah yang merajut kehidupan Yakub. Itulah saya artinya Israel. Identitas ini ya saya. Identitas yang lebih didapatkan ya dari perbuatan Allah daripada perbuatan saudara dan saya. Ini extremely important. Saya nggak mungkin bisa overemphasize bagian ini. Ya. Siapakah itu orang Kristen? Ya. Orang Kristen itu bukan dijelaskan berdasarkan apa yang dia lakukan. Bukan. Orang Kristen itu dijelaskan, ya, identitas berdasarkan apa yang Allah kerjakan, lakukan bagi dia. Itu orang Kristen. Saudara, kalau kita ditanya siapa saya, gitu ya, kita mungkin bisa ya kecenderungan ya kita bisa nama saya, oke nama, tapi Shakespeare bilang what is a name gitu ya. Kadang-kadang nama ya cuma tinggal nama gitu ya. Oke, nama. Lalu apa gitu? Nama kadang-kadang kita nggak punya high view of name juga anyway, just sekedar nama saja begitu. Lalu kita bisa ditanya siapa? Kita bisa bilang jabatan kita gitu ya. Ini apa? Ya title atau apa lah gitu. Atau certain orang itu menyatakan dirinya berdasarkan strata sosialnya ya. Oh, dia tinggal di mana gitu ya. Tentu bukan cuma sekedar geographical location, tapi sekaligus juga membuka satu horizon. Lo tahu ya saya tinggalnya di mana, di daerah itu loh, di daerah yang mahal itu propertinya gitu. Bukan di daerah yang kumuh yang nggak jelas itu ya, bukan, tapi di situ misalnya. So, manusia itu menjelaskan identitasnya berdasarkan apa yang ya dia capai, apa yang dia miliki, apa yang dengan susah payah dia raih ya. Nah, itu dianggap identitasnya dia yang unik daripada yang lain, yang melebihi, yang berbeda dengan orang lain. Alkitab nggak tertarik dengan penjelasan identitas seperti ini, betul-betul nggak tertarik itu. Yang Alkitab tertarik itu adalah bagaimana saudara dan saya harusnya kita melihat diri kita berdasarkan apa yang Allah kerjakan atau Allah yang Allah akan kerjakan. Yang Allah sudah kerjakan, yang sedang kerjakan dan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Gereja juga ini sama. Gereja, ya. Gereja itu identitas pengertian seperti ini. Tapi apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah sedang kerjakan melalui gereja itulah identitas kita. Kristus yang sudah diberikan bagi gereja itu seharusnya identitas kita. Kalau sudah melihat di sini ya, new identity ya, itu kontras dengan si Yakub ya, dan mungkin bukan kebetulan juga saya di sini waktu Yakub sebelum diberikan nama yang baru itu ya. Saya lompat-lompat sedikit ya saya ayatnya ini, mungkin nggak betul-betul apa itu ayat demi ayat, tapi anyway kita bisa cover daripada perikop ini. Allah kan bertanya kepada Yakub di ayat 27 itu, siapakah namamu? Ya, siapakah namamu? Lalu dijawab Yakub. Ya. Allah mau kita mengakui masa lampau kita yang gelap itu. Ini bukan cuma sekedar, maksudnya gini, Tuhan tentu saja yang nggak perlu tahu lah. Masa Tuhan nggak tahu gitu ya? Terus dijawab Yakub, oh Yakub toh baru tahu saya, ya gila, saya nggak mungkin kan seperti ini. Tentu dia sudah tahu gitu. Tapi waktu Tuhan bertanya, siapakah namamu? Ya, itu demi Yakub, bukan informasi yang diperlukan oleh Allah. Allah sih nggak perlu informasi ini. Tapi ini satu proses pembentukan yang Yakub itu perlu mengatakan. It's a kind of confession, sebetulnya dia. Siapa
apakah namamu, dia bilang Yakub. Di dalam istilah Yakub itu ada range of meaning, semua masa lampau yang gelap itu ya. Termasuk semua kelicikan ya, semua penipuan ya, semua kelihayannya yang akhirnya apa itu dia bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu dan sebagainya. Itu semuanya tercakup di sana di dalam istilah Yakub ya. All his achievement lah intinya gitu. Semua kehebatannya, kelihayannya. Tetapi namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Bukan lagi tentang engkau dan kelihayanmu dan penipuanmu ya, dan semua keberhasilanmu dan ya semua bukan. Tetapi ini tentang Allah ya, tentang Allah yang akan melindungi engkau, tentang Allah yang akan memimpin engkau, tentang Allah yang berjanji kepadamu, tentang Allah yang memerintah di dalam kehidupanmu. Inilah identitas yang baru yang diberikan oleh Allah kepada Yakub. Maka dia disebut Israel. Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menang. Loh, kalau begini berarti Allah kalah gitu. Enggak, enggak. Allah enggak kalah, masa Allah kalah gitu. Sekali lagi ya, makanya di sini ini buat saya sih insightful, ini pengertian dalam bahasa Indonesia kan, pergumulan Yakub dengan Allah, bukan pergumulan Yakub melawan Allah, bukan ya. Ini bukan kalah menang. Kalau Yakub menang, Allah kalah. Kalau Allah menang, maka Yakub yang kalah gitu. Bukan. Allah nggak tertarik dengan menang kalah seperti ini. Iya, kalau saudara dan saya di dalam kehidupan yang penuh dengan kompetisi ini kita seringkali tertarik dengan menang kalah. Kalau Allah yang nggak tertarik dengan menang kalah seperti ini, Yakub ini mau dijadikan partner, kawan sekerja Allah, ya, bukan ditaklukkan menang kalah, bukan. Maka waktu di sini dikatakan Yakub menang di sini, engkau menang. Menang ini menang terhadap siapa gitu? Ini jawaban yang paling sederhana, yaitu menang terhadap dirinya sendiri. Gitu. Menang terhadap the old self. Dia bisa meninggalkan itu akhirnya. Menang terhadap itu loh, ketakutannya ya, perasaan keterancamannya ya, paranoianya dia gitu. Menang terhadap guilt ya, terhadap guilt yang selama ini nggak pernah diselesaikan gitu. Makanya waktu mau berjumpa dengan Esau lagi langsung kambuh, langsung terangkat kan. Memang nggak pernah selesai sih persoalan dia. Ya aku nggak pernah selesaikan. Boleh saja dia diberkati Tuhan. Ya memang diberkati Tuhan. Tetapi guilt ya tetap guilt kan ya, belum selesai ternyata. Dia perlu bereskan di hadapan Allah terutama. Nah, dia menang terhadap itu semua, dia menang. Sekali lagi ya, seringkali di dalam kehidupan kita, saudara dan saya menjadi musuh, mungkin juga bukan orang lain gitu, apalagi Allah gitu ya, bukan. Yang seringkali menjadi musuh di dalam kehidupan saudara dan saya, ya mungkin adalah ya diri kita sendiri ya, diri kita sendiri yang memang nggak mau menyelesaikan persoalan itu gitu. Kita perlu menyelesaikan pergumulan ini ya, melawan diri sendiri ya. The old self ya. Ada banyak orang itu nggak sadar ya, nggak sadar bahwa di dalam kehidupannya itu sebetulnya ada persoalan-persoalan dia perlu selesaikan, tapi dia nggak pernah address itu dia nggak pernah menyelesaikannya. Dan akhirnya itu kebawa terus gitu, kebawa sampai kepada ya hopefully sih nggak sampai kepada masa tua ya, tapi sampai dia dewasa dan sebagainya ya. Ternyata ada persoalan di dalam childhood yang dia nggak benar-benar bisa overcome gitu. Akhirnya itu membuat satu brokenness ya di dalam kehidupannya, dan itu berakibat kepada orang-orang lain ya, terutama ya orang-orang yang ada di dekatnya gitu. Kasihan mereka jadi korban. Karena apa? Ya basically karena dia ada kerusakan gitu yang belum diselesaikan gitu. So, sekali lagi ya, inilah ya, terhadap inilah yang Yakub menang. Yakub menang bersama dengan Allah. Allah sebetulnya membantu ya untuk mengalahkan ya masa lampauan yang gelap itu, the old self. Dia berperang bukan melawan Allah, tapi dia berperang bersama Allah ya, meninggalkan masa lampaunya itu. Demikian juga saudara dan saya, kita juga dipanggil untuk bergumul bersama dengan Allah ya, karena Allah bisa memberikan kepada kita identitas yang baru itu, bukan pengenalan diri kita yang dibangun berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ini kayak belum lahir baru ya, belum lahir baru. Kok semua tentang kita gitu, tentang apa yang kita capai, semua tentang perasaan kita, semua tentang ego kita ya.
semua tentang reputasi kita, muka kok semua tentang kita ya, kok bukan tentang Allah, kok bukan tentang Allah yang bekerja. So ini nyambung retreat kemarin ya, belum betul-betul mengerti apa artinya Christian freedom. Freedom ya, salah satu freedom yang terpenting itu adalah freedom from the old self, freedom dari manusia lama itu ya, kita benar-benar bebas dari sana. Dan Yakub dibebaskan, tapi dibebaskan dengan bagaimana? Nah ini kalau sudah melihat di dalam ini ya, alurnya di situ kan. Dia dibebaskan dengan mengalami pukulan di sendi pangkal paha. Sendi pangkal paha itu terplecok. Ya. Kita nggak terlalu suka ya dengan cerita seperti ini ya. Kita maunya menang, berkemenangan di dalam gambaran kilang gemilang gitu ya. Kesejahteraan di dalam arti apa ini ya, well-being gitu kan. Tapi ini terplecok, terplecok. Tentu ya kita nggak bisa apa ya terlalu deeper. Kenapa mesti sampai terplecok dan sebagainya. Tapi cukup dengan kita menerima. Toh dia memang mendapatkan berkat Tuhan, betul kan ya? Dia mendapatkan berkat Tuhan. Tapi sekaligus dia juga identitasnya ini ya, itu diberikan di dalam keadaan terplecok ini ya. Saya apa ya kutip dari apa ini dari Brueggemann ya. Dia mendapatkan identitas saya ini ya. Identitas ini diberikan itu diberikan justru dengan dia di assault gitu. Assaulted ya. Dipukul itu. Sekali lagi ya, kita sulit ya memikirkan bagian ini ya. Kenapa kok mesti seperti ini ya? Kok Tuhan itu kalau mau memulihkan ya memulihkan. Kenapa kok memulihkannya mesti ada kepincangan seperti ini ya? Ini yang seringkali kita nggak mengerti ya. Mungkin kita juga nggak mau gitu ya. Maksudnya kita bisa bilang, kalau nggak rela memberkati ya sudah, ngapain pakai pukul-pukul seperti ini gitu misalnya. Memberkati tapi pukul ya, pukul memberkati gitu ya. Rada apa ini seperti kayak ambigu gitu. Kita maunya ya kalau dipukul berarti kayaknya Tuhan nggak memberkati. Kalau kita diberkati berarti nggak ada pukulan gitu kan. Maunya seperti itu ya. Tapi cara kerja Tuhan itu melampaui bijaksana kita, saya tidak gitu. Bukan seperti yang kita pikirkan ya, bukan seperti yang kita mau gitu. Kemenangan itu apa sih? Kemenangan ya ini betul kemenangan. Alkitab mengatakan memang Yakub menang. Allah sendiri mengatakan ya, Yakub itu menang, engkau menang. Tetapi dia terplecok ya, sendi pangkal pahanya. Ada tafsiran mengatakan bahkan ini ya apa itu kemungkinan nih bahasa itu pangkal paha itu juga ini ya vital organnya Yakub ya. Jadi dia ini seumur hidup ya cacat sebetulnya itu cacat setelah ini ya. Dia ada new identity gitu. Kita kadang di dalam kehidupan kita ya, waktu kita dibentuk Tuhan ya, kita nggak rela mengalami kecacatan ini gitu. Kita nggak rela untuk dipukul, kita nggak rela untuk apa ya terpecah gitu ya. Termasuk perasaan kita nggak mau sakit, kita tetap mau utuh ya. Kita nggak mau ada keterpelecokan. Bisa nggak sih Tuhan itu memberkati saya tanpa ada pukulan-pukulan seperti ini? Bisa nggak sih saya itu betul-betul jelas ya tentang my new identity, tapi Tuhan itu nggak perlu pakai pukulan-pukulan kayak begini. Kasih tahu aja gitu loh. Ini loh identitasmu yang baru itu ini. Gitu. Saya pasti ngerti lah. Gitu. Ya menurut saudara dan saya pasti ngerti. Kita pasti ngerti. Kenyataannya mungkin kita ya nggak ngerti-ngerti. Gitu. Kita masih saja di dalam identitas yang lama. Sampai kapan saya? Sampai Tuhan memukul kita. Ya. Tapi ini bukan pukulan yang mematikan. Ini pukulan yang gracious. Ya. Kalau Tuhan betul-betul memukul, ya mati pasti. Ya, Yakub akan mati, binasa. Saudara dan saya juga. Tapi ini adalah satu apa ya saya ini again pinjam istilah apa ya Brueggemann ya. Dia mengutip ini apa penafsiran lain namanya Friedrich Buchner. Dia menyebut event ini the magnificent defeat. Defeat tapi magnificent ya. Magnificent tapi defeat. Atau di dalam istilah ini apa yang diusulkan oleh Brueggemann the crippling victory. The crippling victory. Ini adalah kemenangan yang pincang gitu ya. Kemenangan yang memincangkan gitu ya. Kemenangan yang bikin orang pincang.
dan seumur hidup lagi ya ini ya Bang. Bukan terus kemudian sembuh gitu. Ini sesuatu yang dikerjakan Tuhan juga di dalam kehidupan Yakub. Yakub boleh menerima itu. Anyway, kalau melihat masa lampaunya, nggak ada yang salah. Ini nggak ada ketidakadilan di sini. Sebetulnya Tuhan membalaskan kepada dia ya, tidak setimpal dengan segala kesalahannya gitu. Tetapi yang lebih penting di sini ya, bukan masalah apa ya, penuaiannya gitu atau mendapatkan ganjaran, bukan di sana, tapi di dalam pengertian bahwa ini loh, new identity ini diberikan oleh Tuhan itu bukan tanpa keterpelecokan ini, bukan gitu. Nah, sejak dia ini ya Pak pincang dan sebagainya ini kita percaya kehidupannya itu akan selalu ingat ya pada peristiwa ini. Dia ini kind of commemoration sebetulnya gitu ya. Bukan cuma untuk Yakub tapi untuk seluruh Israel. Dan ini sampai dirayakan oleh seluruh keturunan kan ya. Saudara kalau baca dalam ayat 32 agen saya lompat ya di sini. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. So ini bukan tahyul atau apa gitu ya. Bukan legenda yang nggak pernah terjadi atau bukan, tapi identitas Israel ini dihayati terus ya. Yakub yang pernah dipukul oleh Allah, tapi new identity is given ya. And yet dengan pukulan itu ya. Maksudnya apa sih? Israel ya sebagai bangsa pilihan Tuhan, di sini kita juga bisa langsung include termasuk saudara dan saya, ini Israel rohani ya, gereja ya. Itu mesti ingat ya cerita ini ya, cerita pukulan ini ya, pukulan. Cerita pukulan ini apa sih sebetulnya itu? Cerita pukulan ini kalau kita mau kaitkan dengan New Testament ya, tentu ya berkaitan dengan Kristus yang disalibkan itu. Ya inilah identitas kita. Gitu. Identitas kita itu dibangun berdasarkan Yesus Kristus yang dipukul dan mati bahkan ya di atas kayu salib. Gak bisa lepas dari sini. Gitu. Kita nggak bisa meninggalkan cerita ini kan. Nggak mungkin bicara tentang narasi gereja ya tanpa salib, nggak mungkin kan saya. So kalau kita nggak suka dengan yang ada pukulan ya dan sebagainya ya kita cenderung akan membangun spiritualitas ini dengan nggak ada salib akhirnya gitu. Akhirnya kita ya balik lagi ini menceritakan hanya cerita jaya-jaya gitu ya. Di old self-nya Yakub berarti gitu. Oh saya berhasil mempunyai ternak segini banyak dan sebagainya gitu ya. Lihatlah keluarga ya. Dan sebenarnya ini keturunan saya gitu ya, banyak diberkati, bisa saja kayak begitu gitu ya. Tetapi kan ini melihatnya dari perspektif apa gitu, yang dicapai oleh Yakub atau yang diberikan oleh Allah, yang mana sebetulnya itu, yang lebih ditekankan mana gitu, subjeknya ini siapa gitu. Sekali lagi ya, Israel itu kemungkinan artinya adalah Allah memerintah, Allah melindungi, Allah yang memelihara ya, itu artinya Israel gitu. Penekanan ini pada siapa jadinya? Pada Yakub yang acting as subject gitu. Atau pada Allah yang berkarya di dalam kehidupan Yakub. Balik lagi ya kepada pendekatan New Testament ya. Saudara itu dua murid Yesus ya. Ada yang menghendaki thrones kan ya. Biarlah seseorang di sebelah kanan, satu di sebelah kiri gitu ya. Itu somehow mirip ya dengan Yakub di sini yang minta berkat gitu kan ya, minta berkat. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku gitu ya. Oh, ini ambisi yang sangat kudus ya, ambisi yang betul ya ini, Pak. Mau mendapatkan Allah, mau mendapatkan berkat Allah, ini lebih penting daripada semua yang lain ya. Penyertaan Allah, kehadiran Allah, diri Allah sendiri. Dan Yakub mendapatkan, Yakub indeed mendapatkan, tapi seperti di dalam New Testament itu ya, cerita dua orang ya. Tuhan kan juga nggak pernah jangan minta kayak gitu-gitulah kan nggak ya. Jawaban Tuhan kan bukan gitu. Tapi Tuhan menunjuk kepada apa? Tuhan menunjuk kepada cawan penderitaan yang harus diminum. Again, lagi-lagi the cross ya, bicara tentang pukulan di kayu salib ya. Kita bisa berdoa di dalam kehidupan ini, oh Tuhan berkatilah saya. Tapi mungkin gambaran kita tentang berkat Tuhan itu adalah kelancaran hidup lah, ya. Kita lulus dengan ujian yang nilai paling tinggi, dapat kerjaan yang dicintai oleh bos, yang gampang dipromoted dan sebagainya.
Kita bisa punya ide kita sendiri tentang berkat Tuhan itu apa. Mungkin nih, bisa saja itu memang juga berkat Tuhan. Nggak harus itu bukan berkat Tuhan, bukan itu poin saya. Tapi kita mengerti nggak sih sebetulnya itu yang dikejar oleh Yakub di sini itu apa sebetulnya? Waktu Yakub mengatakan ya, waktu orang ini eh, mau pergi ya, biarkanlah aku pergi. Maksudnya ini ya, orang laki-laki yang bergulat dengan Yakub ini ya, Allah sendiri. Waktu dia mau pergi ya, karena fajar menyingsing, kan Yakub terus kemudian menahan. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sekali lagi saya pertanyaannya, saudara dan saya ini sadar nggak ya apa yang diminta oleh Yakub di sini sebetulnya apa gitu? Orang ini bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Tadi kita sudah bahas ya. Yakub terus kemudian mengatakan ini confession masa lampaunya itu. Lalu terus kemudian orang ini mengubah nama Yakub menjadi Israel. Ini sendiri new identity. Ini berkat yang luar biasa ya. Tapi terus kemudian Yakub balik tanya lagi, katakan juga namamu ya. Tetapi saudara membaca dalam bagian ini nggak ada jawaban ya, tentang nama Allah itu nanti ya, baru akan disingkapkan itu nanti. Jadi tetap ada hiddenness di sini ya, yang ditahan. Mirip ya saya kalau sudah membaca di dalam cerita-cerita gitu, cerita Alkitab ya, selalu ada penahanan ya. And yet Tuhan itu nggak menekan ya apa ini namanya permintaan kita ya, bilang hush minta kok kayak begini gitu, apa-apaan kayak gitu, lu nggak tahu diri, nggak ada. Tuhan tetap memberikan ya, tapi memberikan itu sebagian. Mengapa sih? Ya karena saudara dan saya ini nggak layak untuk menampungnya sih. Kita nggak cukup untuk bisa ini ya Pak, menampung kebesaran itu. Seperti Musa ya. Waktu Musa minta, show me thy glory. Tuhan juga jawab ya, tapi sebagian kan. Melihat bagian belakangnya. Tapi Tuhan nggak menyatakan semuanya. Kenapa saya? Karena kalau Tuhan menyatakan semuanya ya kepada Musa, ya Musa akan hangus, Musa akan binasa, Musa nggak kuat menanggung itu saya. Demikian juga sudah baca di sini ya, sudah baca Yakub minta akses terhadap nama Allah. Tapi Tuhan nggak memberikan, at least di dalam bagian ini ya saya. Tetapi toh Tuhan memberkati Yakub. Tuhan memberikan new identity kepada Yakub. Tuhan nggak membuang apalagi menghina permintaan ini. Tetapi ini bukan dinyatakan sekarang. Nah, kita saudara dan saya, kita ini termasuk orang yang di dalam hal ini kita lebih berbahagia daripada Yakub. Karena kita tahu ya, nama Allah itu siapa ya. Kita tahu nama Allah itu siapa. Yakub di sini, ini bagiannya masih ditahan. Tetapi yang ironis ya di dalam kehidupan kita ya, kita yang lebih mengenal Allah ya daripada Yakub di dalam hal ini ya. Berapa dalam ya kita menghargai Allah di dalam kehidupan kita. Yakub yang di sini pengenalannya katakanlah nggak bisa seprogresif saudara dan saya atau orang-orang di New Testament ya. Dia saja menginginkan berkat Allah itu demikian dalam ya. Kecuali engkau memberkati aku, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Dia menahan Allah dan berkatnya. Dia tahu dia sangat membutuhkan ini. Pertanyaan sekali lagi ya, apakah ini juga menjadi ambisi saudara dan saya? Apa yang saudara dan saya kejar dalam kehidupan ini? Kehidupan yang lancar gitu. Atau kemudahan-kemudahan gitu ya. Atau apa itu? Apa nggak tahu sih. Tapi berapa dalam di dalam kehidupan saudara dan saya itu kita tuh mengejar Allah, mengejar kepenuhan Allah, mengejar kepenuhan Kristus, mengejar kepenuhan Roh Kudus, berapa dalam saudara? Atau kita distracted, disibukkan dengan pengejaran hal-hal yang lain yang nggak lebih penting, yang nggak lebih besar, yang nggak lebih mulia dari Allah. Gak ada memang kan yang bisa lebih mulia, yang lebih besar, lebih penting daripada Allah. Nggak mungkin kan saya, nggak ada gitu. Kita theoretically kita tahu sekali nggak ada gitu. Tapi coba lihat kehidupan saudara dan saya yang lebih sering kali membuat kita itu khawatir, ya. Yang lebih sering membuat kita itu desperate, ya. Berduka cita, ya. Nggak bisa terlalu ada joy. Itu apa sebetulnya? Ketidakhadiran Allah,
atau justru hal-hal yang lain. Lalu terus kemudian kita membiarkan begitu saja kehadiran Allah sebagai sesuatu yang kayaknya ya biasa-biasa saja. Mari kita belajar ya, saudara. Ini dari Yakub ini ya, yang menginginkan Allah dengan segenap hati. Dan betul saja, saudara, setelah dia selesai, setelah dia mendapatkan ini, ya perjumpaannya dengan Esau yang tadinya sangat mengkhawatirkan, menakutkan itu apa artinya? Saudara, nggak terlalu ada artinya gitu. Itu bukan peristiwa terlalu penting ternyata gitu ya. Yang jauh lebih penting ini adalah bagaimana Yakub itu mendapatkan Allah di sini. Bagaimana Yakub itu diperbarui, given a new identity, sehingga bukan Yakub lagi, melainkan Allah yang memerintah, Allah yang memelihara, Allah yang memimpin, Allah yang melindungi. Dan itu disadari ya oleh Yakub. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu ini, boleh menguatkan saudara dan saya, dan kita di dalam hidup ini juga bisa menjadi seperti Yakub yang diberikan new identity, yang mendapatkan new identity itu dari Tuhan, dan yang menghidupi new identity ini, dan menyaksikannya, dan meskipun dengan ada pukulan ya yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, memang Yesus Kristus sendiri juga disalibkan ya. Tapi saudara dan saya boleh terus berbagian di dalam cerita atau kisah hidup yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini, dan kami mohon supaya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami. Kami bisa seperti Yakub mendapat belas kasihan Tuhan. Kami diperbaharui kehidupan kami. Kami mendapatkan new identity, sehingga bukan kami lagi, melainkan Engkau yang menjadi subjek di dalam kehidupan kami. Dan berkati di dalam kehidupan ini, supaya kami juga boleh terus mengejar Engkau, mendapatkan Engkau, dan terus mengejar Engkau lebih dalam. Sehingga kami tidak dipusingkan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan ini. Kami boleh mendapatkan Engkau, kami mendapatkan semuanya, dan Engkau juga yang akan menolong kami untuk berkarya di dalam kehidupan kami selama di dalam dunia ini, menyelesaikan panggilan kehendak Tuhan di dalam kepenuhan relasi dengan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.